Raih kemenangan tipis pada laga pembuka Piala AFF 2024 melawan Myanmar. Malam ini di laga kedua, Timnas Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Kemenangan melawan Laos akan menjadi modal penting sebelum menghadapi lawan yang lebih berat, Vietnam, di laga ketiga. Bagaimana jalannya pertandingan dan seperti apa skema yang akan dimainkan pelatih Sintayong? Kita akan membahasnya dengan Adi Prinantio, jurnalis Kompas, dan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Sudah hadir di studio kami, saya sapa dulu. Selamat sore Mas Akmal. Selamat sore. Selamat sore juga Mas Adi. Selamat Terima sore, kasih sudah hadir Mas. di studio kami. Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai perbincangan, kita akan simak informasi berikut ini. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di Piala AFF 2024 dengan menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Setelah menang tipis saat tandang ke Myanmar, kali ini di hadapan supporter Merah Putih, Timnas berpeluang menang dengan skor lebih meyakinkan. Indonesia punya catatan dominan atas Laos di Piala AFF. Dalam 7 pertemuan terakhir, Indonesia tak terkalahkan dengan catatan 6 kemenangan dan 1 kali imbang. Laos sendiri datang ke Manahan dengan bekal kekalahan 1-4 dari Vietnam di laga perdana. Timnas harus bisa memanfaatkan momentum kemenangan di partai pembuka dan melanjutkan tren positif tersebut dengan kemenangan atas Laos. Tim asuhan Sintayong mengarungi Piala AFF dengan skuad yang segar. Ada 8 pemain debutan tim senior. Sementara dari seluruh pemain yang dibawa Sintayong, hanya 2 pemain yang usianya di atas 21 tahun. Artinya di laga nanti Sintayong masih akan mengandalkan para pemain muda. Dalam sesi konferensi pers jelang laga, Coach Sintayong mengatakan tak akan melakukan rotasi pemain. Ia akan memaksimalkan seluruh pemain yang ada. 저스틴이 와야 되는데 저스틴 선수 못 오다 보니까 사실 수도파에 있어서 자원이 부족해서 임시 방편으로 오늘을 해서 수도파를 선택하고 싶습니다. 네, 우리 팀의 여유가 그렇게 많지 않기 때문에 로테이션 할 수 있는 부분은 아니고 한 경기 한 경기 최선을 다하는 플레이를 하기 때문에 그래도 로테이션은 거의 없다고 보시면 되겠습니다. Menghadapi Laos menjadi laga kandang perdana Timnas di Piala AFF tahun ini. Dukungan langsung dari supporter akan jadi tambahan semangat bagi para penggawa skuad Merah Putih. Pertandingan pertama sudah mulai kita lewati. Pertandingan pertama kita tahu pertandingan yang susah melawan Myanmar, apalagi di home mereka. Dan balik dari Myanmar, memang pertama kali saya travel seperti ini. Biasanya waktu AFF kemarin kita stay home di Jakarta. Jadi saya sendiri merasa lelah, tetapi semangat dan main di home membuat kita menjadi terpicu lagi karena kita harus menampilkan 100% terbaik meskipun kita pemain muda dan apapun mindset dan mental kita harus baik, dan pemain muda juga recovery lebih cepat daripada orang-orang yang biasanya. Di atas kertas, kualitas skuad Laos ada di bawah Timnas Indonesia. Ditambah catatan dominan Timnas yang mentereng atas Laos. Dengan catatan itu, tim asuhan Sintayong diyakini akan meraih kemenangan di laga nanti sebagai bekal untuk laga selanjutnya yang lebih berat, yaitu menghadapi Vietnam. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Kita langsung mulai diskusi kita pada sore hari ini jelang pertandingan laga kedua Grup B kejuaraan ASEAN 2024 melawan Laos yang akan berlangsung dalam beberapa jam lagi. Sudah ada Adi Prinantio, jurnalis Kompas, dan juga Akmal Marhali dari pengamat bola. Saya ke Mas Akmal dulu untuk membahas sedikit evaluasi dari pertandingan melawan Myanmar kemarin. Hasilnya 1-0, tapi sebagian pihak menilai masih kurang maksimal. Ya, sangat kurang maksimal, bahkan di babak pertama kelihatan sekali para pemain kita grogi ya. Ada 8 peluang yang kita punya, tapi tidak ada satupun yang on target. Dan sementara Myanmar di babak pertama justru mereka 15 menit pertama punya banyak peluang untuk bisa mencetak gol. Saya berikan apresiasi kepada Cahya Supriyadi yang sangat bagus tampil menjaga gawang tim nasional Indonesia.
ya menjadi wajar karena memang di pertandingan itu 6 pemain melakoni debut ya. Ada Cahya Supriyadi, kemudian Doni Tri Pamungkas di belakang, Kadek Arel, ada Niko Aprianto, kemudian Zenadin Faris sampai Arkan Kakak yang melakoni debut yang menurut kita ini kan pertandingan pertama adalah pertandingan yang tidak mudah, sulit gitu kata orang kan all beginning is difficult, setiap permulaan itu sulit. Jangankan tim nasional Indonesia yang mayoritas pemain usia muda, Argentina saja di Piala Dunia kesulitan, bahkan sempat kalah dari Arab Saudi di partai pertama. Artinya ini pengalaman buat 6 pemain muda kita yang menjalani debut, bahkan di babak kedua ada 2 lagi tambahan, Victor Detan dan juga Robi Darwis yang melakukan debut, 8 pemain melakukan debut dan ini situasi yang abnormal menurut saya ya. Kenapa abnormal? Karena ini adalah event yang untuk pertandingan senior, tapi kita melakukan revolusi yang sangat beresiko dengan menurunkan tim nasional, mayoritas tim nasional U22. Sehingga permainan tidak begitu bagus, baru kemudian di babak kedua, di awal-awal babak ketika 3 pemain diganti, di mana Asnawi masuk, Rafael Strike masuk, dan juga Victor Detan masuk, itu baru berubah. Artinya pemain ini butuh penyangga pemain berpengalaman. Hadirnya Asnawi, masuknya Rafael Strike itu mengubah permainan dan tampil lebih baik Indonesia. Apa kesimpulannya, masih gugupkah atau seperti apa? Ini tim nasional yang masih sangat terlalu muda menurut saya kan, sehingga kemudian butuh waktu untuk beradaptasi, plus juga bukan adaptasi dengan sebuah pertandingan turnamen yang sangat berat saja, tapi juga adaptasi dengan teman-temannya yang lain. Karena kalau mereka main di U20, U16, U19 usianya kan sama semua. Tapi kalau di tim nasional senior kan usianya berbeda. Ada pemain yang lebih berpengalaman, yang punya pengalaman itu. Hanya saja mereka tidak beruntung. Jadi sebenarnya di laga Myanmar melawan Indonesia, Indonesia menang bukan karena Indonesia bermain baik, tapi Myanmar bermain buruk kalau menurut saya. Begitu ya kesimpulannya, karena Myanmar bermain buruk. Mas Adi, mungkin apa kesimpulan atau apa pelajarannya dari yang kita saksikan permainan kemarin di laga perdana di Myanmar? Haruskah kemudian memang pemain senior itu diturunkan sejak awal atau seperti apa? Ya, kalau untuk skenario formasi pemain tentu Sintayong sebagai pelatih punya banyak pertimbangan ya. Dan bahwa itu ada kombinasi antara pemain junior dan senior, itu memang disebut Bung Akmal tadi, saya juga setuju itu berisiko ya. Berisiko, hanya memang harus selalu ada adaptasi ya. Dan ketika babak pertama kurang maksimal, saya rasa proses adaptasi dari tim ini yang tentu diramu oleh Sintayong adalah memasukkan pemain senior. Itu sehingga itu membuat satu kematangan meskipun prosesnya cenderung prematur ya, terlalu cepat gitu ya. Nah di situ memang ada proses regenerasi yang sedang disiapkan oleh Sintayong untuk masa ke depan menurut saya. Ada Doni Tri Pamungkas yang sebelumnya adalah kapten di tim nasional under 17 ya, U17, dan kemudian berusaha untuk dibuat lebih matang untuk event yang lebih besar gitu saya pikir. Dan itu ada reasonnya bagi Sintayong, tentu ada alasannya. Dan salah satu tahapnya dimatangkan di kejuaraan ASEAN, yang kejuaraan regional yang mungkin juga levelnya paling rendah ya di bawah Asia. Itu saya pikir juga satu alasan yang cukup bisa diterima. Hanya memang kalau untuk laga awal banyak pemain debutan itu memang sangat berisiko. Nah untungnya tadi sudah disebut Bung Akmal, Myanmar bermain tidak optimal dan media mereka mengkritisi tim nasional mereka. Indonesia saja yang memainkan tim muda bisa mengalahkan Myanmar. Sementara Myanmar banyak mengandalkan pemain senior. Jadi di sini memang kita bisa melihat bahwa nilai competitiveness tim nasional sudah lebih baik ya. Kalau kita lihat lawan Laos di peringkat 186, sementara Indonesia 125, dan kita untuk melawan Myanmar dan Laos itu katakanlah ya bisa cukup berpuas diri, tidak harus sepenuhnya mengandalkan pemain senior. Jadi di situ meskipun ada banyak catatan terkait formulasi pemain yang berisiko, kita bisa meraih 3 poin dari kandang lawan itu sudah sesuatu. Tapi memang itu sudah levelnya Indonesia sih menurut saya. Daya saing kita di level Asia Tenggara itu sudah lebih baik ya. Vietnam yang kita anggap sebagai kuda hitam yang sering waktu itu menyulitkan Indonesia, beberapa kali sudah kita kalahkan. Ya, tinggal jadi lawan Thailand lah katakanlah
pesaing kita yang cukup kompetitif ya tinggal mungkin Thailand dan Vietnam. Oke, Gitu. mari kita bicara sedikit soal eksperimen STY yang menempatkan pemain di posisi-posisi tidak alamiah. Ada Pratama Arhan yang ditempatkan di sayap kanan padahal biasanya back sayap kiri, kemudian Asnawi Mangkualam di kiri padahal biasanya di kanan, dan ada Donitri yang ditempatkan di salah satu trio back tengah padahal biasanya sayap kiri. Nah, kira-kira itu akan dilakukan lagi malam ini atau berdasarkan kemarin evaluasinya seperti apa, Bung Akmal? Ya, Sintayong bukan cuma di AFF saja, di kualifikasi Piala Dunia 2026 pun banyak melakukan eksperimen. Bahkan di beberapa pertandingan terakhir Pratama Arhan dimainkan sebagai winger kanan gitu. Jadi Sintayong sebenarnya ingin melakukan satu perubahan atau mengecoh lawan. Jadi kenapa Asnawi dimainkan di kiri? Karena Asnawi punya kekuatan kaki kanan sehingga dia bisa cutting inside ke dalam. Begitu juga Pratama Arhan, dia punya kekuatan kaki kiri sehingga kemudian dia bisa masuk ke dalam untuk membongkar pertahanan lawan. Istilahnya dalam sepak bola ini inverter ya, gelandang-gelandang inverter yang dimainkan untuk untuk bisa masuk ke dalam dan juga ikut membantu striker membongkar pertahanan lawan. Menjadi sah-sah saja karena hasilnya menang gitu kan. Akan menjadi kritik besar kalau kemudian eksperimen yang dilakukan gagal total gitu. Dan kebetulan menang, dan kebetulan juga yang cetak gol Asnawi Mangkualam gitu kan, lewat umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan ya. Jadi eksperimen melawan Myanmar adalah eksperimen yang berbuah hasil positif. Kita berharap mungkin juga Sintayong melawan Laos akan melakukan hal yang sama karena level Laos di bawah Indonesia. Permasalahannya ini kan PR-nya adalah apakah kemudian para pemain kita ini bisa main lebih lepas berhadapan dengan Laos. Dengan hasil kemarin menang melawan Myanmar, kita main di hadapan publik sendiri, banyak supporter tentunya, apakah mental para pemain muda kita yang saya bilang dalam tanda kutip, saya bilangnya anak-anak bocil gitu kan, karena ini adalah tim paling muda sepanjang sejarah Piala AFF digelar. Indonesia adalah tim paling muda sejauh ini yang menurunkan pemain mayoritas usianya rata-rata 20,3 tahun. Dan ini akan menjadi tantangan tersendiri. Apakah kemudian modal positif melawan Myanmar itu bisa dikonversi menjadi kemenangan melawan Laos. Walaupun kalau bicara data statistik misalnya, 10 pertemuan Indonesia sangat superior. Tidak pernah kalah melawan Laos untuk level tim nasional senior. Hasil terburuk adalah seri 2-2 di Piala AFF 2012. Ketika itu situasinya sebenarnya sama dengan saat ini. 2012 kita turun di Piala AFF, cuma kondisinya PSSI ketika itu sedang ada dualisme sehingga tidak bisa menurunkan pemain-pemain terbaik. Kondisinya yang berbeda, sehingga kemudian ada juga pemain keturunan yang dihadirkan, ada Rafael Maitimo ketika itu, kemudian Tony Kusel, John Van Boekelring, dan persiapannya juga tidak cukup bagus gitu. Nah, ini hampir sama sekarang, cuma bedanya sekarang bukan karena ada dualisme, tapi memang memberikan kesempatan ke pemain-pemain muda. Waktu pemusatan latihannya pun tidak begitu maksimal. Dan ini yang kemudian menurut saya adalah PR besar yang harus dibenahi oleh Sintayong. Karena pertandingan melawan Laos nanti ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Kita wajib menang. Kenapa kita wajib menang? Untuk menjaga peluang setidaknya satu kaki kita di semifinal. Plus tentunya kemenangan itu akan membuat setidaknya ranking FIFA kita naik lagi gitu. Karena kemenangan melawan Laos nanti nilainya 1,39 poin. Tapi kalau kalah atau seri itu akan sangat merugikan kita. Bahkan peringkat kita di FIFA itu akan turun. Kalau seri kita minus 1,11 poin. Kalau kemudian kalah kita minus 3,93 poin. Kalau melawan tim yang level ranking FIFA-nya di bawah, maka kekalahan akan sangat merugikan. Tapi kemenangan nilainya sangat kecil. Dan ini resiko yang harus dihadapi. Kalau kita lihat di grup B ini, lawan yang paling pas buat Indonesia ya Vietnam. Kalau kita menang lawan Vietnam, maka nilai kita akan mendapatkan hasil yang tambahan poin yang sangat bagus. Baik, mendengar atau menyimak betapa pentingnya pertandingan malam ini, kira-kira masih ada ruang untuk bereksperimen tidak? Ya, kalau Tasya saya menjudulkan pertandingan hari ini adalah pertarungan Gen Z. Oh, Gen Z? Iya, kenapa saya sebut pertarungan Gen Z? Karena dua tim ini mayoritas adalah pemain muda. Myanmar juga, Laos menurunkan pemain muda, bahkan rata-rata usia mereka adalah 22,5 tahun. Ya, bisa dibilang tim nasional U22. Kalau kita lihat ada mereka juga punya pemain usia 17 tahun, Parsapon Paisan,
yang usianya sama dengan Arkan Kakak, sama-sama 17 tahun. Pemain senior mereka adalah Bonpasak Bonsong yang kemarin cetak gol ketika berhadapan dengan Vietnam. Itu kapten mereka yang sangat berbahaya sekali. Jadi sebenarnya secara kekuatan tim ini adalah pertarungan Gen Z yang harusnya berimbang dan Indonesia punya peluang untuk menang. Dan kalaupun kita harus menang, ini kesempatan kita untuk menang dengan selisih gol lebih baik dari ketika melawan Myanmar. Karena kalau melawan Myanmar kemarin 26,5 tahun rata-rata usianya adalah usia emas, dan ini adalah yang kita hadapi kalau levelnya bisa dibilang ya level setara untuk usia. Sehingga kemudian tidak boleh ada lagi kata-kata bahwa kita ini pemain muda. Karena sama juga Laos juga isinya pemain-pemain muda juga gitu. Jadi ini kesempatan buat kita untuk memenangkan pertandingan, dan kalau bisa selisihnya lebih dari 2 gol. Karena di pertemuan terakhir kita melawan Laos di tangan Sintayong pada Piala AFF 2021 kita menang 5-1 melawan Laos. Waktu itu saya ingat benar golnya dari Asnawi Mangku Alam, kemudian juga Witan Sulaiman, Ezra Willian, Irfan Jaya gitu kan, dan satu lagi dicetak kalau tidak salah oleh Ezra ya. Dan ini yang kemudian menjadi setidaknya modal bahwa ketika itu kita bisa menang 5-1, artinya harusnya kita bisa selisih lebih dari 1 gol. Karena ini akan sangat menentukan kalau nanti di akhir grup B ini ada poin yang sama. Selisih gol sangat menentukan. Baik, saya ke Mas Adi sekarang. Mas Adi, ini kan di atas kertas tampaknya memang kita sebenarnya posisinya sudah di atas karena melihat sejarah pertemuan dengan Laos. Kemudian ini adalah laga kedua di dalam rumah juga, di dalam rumah kita sendiri, seharusnya secara mental juga akan lebih mudah. Tapi kira-kira menurut Anda apa yang perlu diantisipasi dari para pemain Laos ini? Yang perlu diantisipasi menurut saya sebetulnya kita harus melihat ke tim kita sendiri. Yang pertama, ketika kita menurunkan pemain yang secara usia rata-rata lebih muda daripada Myanmar dan berhasil mengalahkan mereka, kita jangan sampai jumawa ya. Artinya kita tetap tidak boleh meremehkan Laos. Yang pertama, itu yang pertama. Tidak boleh meremehkannya itu dengan cara apa, Mas Adi? Misalnya tidak bermain-main dengan komposisi pemainkah atau seperti apa? Iya. Yang pertama tentu kita memastikan bahwa semua pemain dalam penampilan terbaik ya, fisik. Kalau menurut saya sih kita punya modal mental. Modal mental adalah kemenangan dari tandang melawan Myanmar di kandang mereka. Dan yang kedua, modal fisik menurut saya karena Laos sendiri dalam perjalanan yang melelahkan ya setelah kalah dengan Vietnam 1-4 Jadi mental mereka juga tidak lebih bagus dari kita. Mereka harus secepatnya bangkit, main menyerang, dan mungkin juga nafsu menyerang juga kadang melenakan mereka ya. Jadi menurut saya sih yang pertama kita tetap harus menilai melawan Laos meskipun secara head to head kita lebih banyak menang, itu tidak boleh meremehkan Laos. Dan apalagi fisik mereka kan, kalau ada kelelahan itu juga mereka mayoritas pemain muda. Kalau soal eksperimen, dunia sepak bola modern itu sudah lazim pemain bisa main di banyak posisi. Di dalam sejarah sepak bola, pemain Brasil Dani Alves itu, dia posisi aslinya adalah bek kanan, tapi selalu siap dimainkan untuk gelandang bertahan, untuk penyerang sayap kanan. Di kiri juga pernah rasanya gitu. Dan kalau filosofi total football yang sudah dikembangkan sejak dulu itu kan idealita di posisi asli itu sudah melebur ya. Tidak ada sudah cair gitu. Sehingga ketika Barcelona menjadi salah satu pewaris pola itu, Charles Puyol yang sebagai bek tengah itu bisa menyerang sampai ke depan. Jadi menurut saya any kind of experiment is welcome. Dan pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban profesional. Pelatih secara profesional menyiapkan formula yang tepat melawan tim yang tepat, gitu. Dan kemudian pemain menjalankan tanggung jawab itu secara profesional. Sehingga tidak ada lagi, oh saya biasanya di sini, saya nggak mau main di sini. Yang penting sebelum laga adalah Anda saya tetapkan di posisi ini, tanggung jawab Anda adalah seperti ini. Dan pertanggungjawaban profesional itu menurut saya sudah terbiasa dijalankan oleh Sintayong di tim ini, sehingga kita banyak melihat hasil-hasil positif. Yang penting adalah hasil-hasil positif itu jangan terlalu melenakan. Apalagi kita di kandang sendiri,
mentally, ada pemain ke-12 dan sebagainya. Sementara kita lihat bahwa Laos barusan kalah, mentally kurang bagus, fisiknya juga kurang bagus, sehingga di kesempatan berlatih itu mereka tidak gunakan di Manahan. Jadi menurut saya itu sudah sinyal bahwa mereka memang ada fisik yang kurang baik gitu. Baik. Tapi itu menurut saya jangan membuat kita terlena. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan nanti di segmen kedua. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.